FC. Kayaknya Ya, ada emang tim itu. Indonesia yang baru aja nge-disband semua playernya. Wah. Alright, kalau begitu cukup panas-panasnya karena udah beneran panas di Miramar. Ya, karena kita akan menuju ke Miramar yang kedua saat ini. Pesawat sudah mengudara, di bawah sana terlihat adanya Valle Del Mar yang bisa diisi dengan cukup mudah oleh NFT harusnya, atau akan diisi oleh Boom karena dua tim tersebut merupakan dua tim yang dekat dengan Valle Del Mar. Ya, betul sekali Sanskui. Kalau kita lihat-lihat ya dan sedikit mengambil beberapa cerita-cerita di Miramar, kemarin itu circle-nya ke arah utara. Karena kemarin flag PT ke bawah, terus habis itu circle-nya ke arah utara. Tapi apakah kali ini klinik-klinik dari game-game sebelumnya bakal terjadi kembali untuk di game kali ini? Ada dua helikopter yang sudah menemani perjalanan pesawat ketiga. Dan Boom kayaknya nggak bakal mendapat situasi yang sulit untuk melakukan sebuah rotasi karena mereka bakal langsung turun di bagian Valle Del Mar. Seperti biasa, ini kayak bukan second sih, tapi main dropnya Boom sih. Second drop dia di Ruins kalau nggak salah. Ya. Dan juga terpantau Itu NFT masih apa ya? terus menuju ke arah utara. Itu dia yang membuat saya deg-degan. Di bawah NFT ini ada satu tim lain tapi belum terpantau. Itu tim mana? Xavier kah? Atau tim yang ke El Pozo? Ya, Xavier kalau nggak Xavier sih. kayaknya. Iya, Xavier Kan ya. Buriram nggak main. Oh iya, Xavier harusnya. Ini adalah tim Xavier yang berada di BN nggak main. BN, ya benar, main. Ini BN. Oh, BN. Ini BN berarti. Ini Benar, BN. kelihatan sampai sejauh ini belum ada. Oh ya, BN betul Iya. sekali. Akhirnya terpantau di sana. NFT bertemu dengan BN di awal-awal. Tidak ada kendaraan yang bisa diambil oleh NFT, tidak ada kendaraan yang bisa diambil oleh BN juga. Kita harapkan semoga saja dengan unggul jumlah, karena kan BN 2 pemain, NFT di sini 3 pemain, Iya. bisa memenangkan fight ini dan membuat BN pincang dengan 2 pemain saja. Tapi Betul. BN yang lain nih, hati-hati nih. BN kelihatan 2 di sini, yang lainnya nggak kepantau. Justru nanti datang udah pakai kendaraan, udah pakai senjata. Biasanya kayak gitu. Nah, dan yang gue takutin sebenarnya adalah counter shoot yang dilakuin sama BN gitu. Karena tiba-tiba Max sudah mendapatkan M16. Ada sebuah burst damage yang diberikan berkara pemain dari NFT. Hitmarknya masuk ke arah drone, tapi masih bisa bertahan sejauh ini. Ada map Nusa yang lagi-lagi muncul dan harus kita ingatkan kalian bisa mendapatkan hadiah menarik dengan push rank di Nusa sekarang juga. Ada smartphone dan juga UC yang bisa kalian dapatkan. Ya, ada spray tadi Ini yang lo dilakukan. takutin nih. Ya, ini dia yang saya harapkan semoga saya tidak terjadi. Namun inilah yang dilakukan oleh BN. Mereka tiba-tiba bisa melakukan counter shoot dari arah yang jauh dan Max LV mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Ramones. Semoga saja pemain-pemain NFT yang lain kuat. Semoga saja ada balasan menuju ke arah satu pemain, tapi ternyata gagal. Spavel mendapatkan knockdown menuju Max LV. Ini sayang banget tadi gagal untuk mendapatkan sebuah trade knock. Spavel bakal maju ke depan sana tapi bakal ada sebuah fiktifis yang dilakukan oleh seorang Max. Bakal lompat langsung dari shotgun. Ada di bagian tangan dari seorang Max. Apakah bisa Spavel membalikan keadaan 1 lawan 1. Low HP juga tapi Max sudah siap dengan S12K-nya yang sudah ada di bagian tangan. Reload sudah dilakukan, 5 peluru ready. Molotov akan dilemparkan, gak connect menuju ke arah seorang Max. Ada Max ada di bagian luar, diintip lagi ke arah sebelah kanan. Dan itu sebuah malapetaka untuk NFT. 3 pemain ter-take down, 3 kemungkinan bakal dipulangkan karena lobby. Berarti NFT hanya menyisakan 1 pemain terakhir mereka yang entah ada di sini. Ya, perih Revive sekali ternyata tadi. satu tadi. Ya, satu masih tumbang dan juga kalau kita lihat kembali ada yang my tumbang. God. Sangat disayangkan. Perih sekali kalau kita lihat tembakan demi tembakan yang dihadirkan. BN menuju ke arah NFT. Memang ini adalah fight yang tidak tersetup. Ini adalah fight yang memang membutuhkan keberuntungan tinggi. Dan ternyata keberuntungan tersebut dimiliki oleh BN. Terlihat memang BN hanya 2 pemain tadi. Di saat NFT kelihatan ada 3 pemain yang datang menuju ke arah BN. Tapi 2 yang lainnya lagi ini yang kita takutkan datang. Dan ternyata mereka beneran datang membackup. Sudah ready dengan senjatanya dan menghadirkan sebuah malapetaka. Yang gue suka sebenarnya buying time dari BN sih. Mereka bener-bener ngebuat kayak seakan-akan NFT terlena untuk mendapatkan 2 pemain udah mereka incer ketika bentrok dari segi rebutan scrapping compound yang tadi. Tapi backup yang dilakuin sama BN, buying time yang mereka lakukan semua membuahkan hasil yang cukup maksimal. Bahkan dari BN tidak ada korban jiwa sama sekali. Tadi 3 knock, revive 1 untuk NFT tapi gak ada healing yang mereka lakukan karena looting mereka bener-bener minimalis banget dengan 2 scrapping rumah yang mereka lakukan itu ngebuat mereka nggak punya power untuk menghadapi BN. Tadi 2 pemain BN looting dulu kan di bagian belakang. Betul. Itu yang ngebuat BN akhirnya powerful dan membalikan keadaan. Dan NFT lagi-lagi kali ini setelah tadi perform cukup maksimal di game kedua, di Miramar kedua, kali ini mereka dilululantahkan. Ini bukan habis chicken terbitlah tusun, habis hampir chicken terbitlah tusun ini. Ya, itu yang dialami oleh NFT. Nice try pastinya mereka di match kali ini. Kita harapkan semoga saja NFT mampu kembali bangkit dan menghadirkan banyak-banyak poin di match selanjutnya. Walaupun memang tadi adalah satu pertemuan yang harus dibayar mahal. Satu pertemuan yang akhirnya membuat poin NFT terhenti di match yang ketiga. Satu kesempatan kembali lepas dari tangan pemain-pemain NFT untuk mereka memangkas poin
menuju tim yang berada di atas mereka. Box yang saat ini sedang bergerak. Kita move on terlebih dahulu menuju match yang saat ini terus berlangsung. Kita lupakan sedikit apa yang tadi terjadi di awal-awal karena memang masih ada 3 tim Indonesia yang lain. Masih ada kesempatan untuk Indonesia bisa mendapatkan sebuah winner-winner chicken dinner, apalagi Boom tadi melakukan sebuah looting dengan sangat nyaman di Valle del Mar. Kita belum ada informasi dari tim AE dan juga Genesis Dogma apa ada pertemuan atau tidak, karena yang bertemu justru saat ini adalah tim asal Vietnam yaitu Eagle atau justru Sam9, tim asal Malaysia yang bertemu dengan FaZe Clan dari Thailand. Betul, namun baku tembak yang masih belum terlalu komit dilakukan oleh kedua tim ini. Masih bertengger di posisi mereka masing-masing, bahkan dari FaZe Clan mereka belum nge-regroup, dan Lycan kayaknya bakal memilih jalur lain untuk memilih compound lain karena compound yang mereka incar ternyata sudah diamankan oleh Sam9. Ini berarti ada di deket-deketnya Chumcher harusnya. Ya, ada di area Chumcher dan harusnya Chumcher bakal penuh sih kuy. 3 tim sih harusnya ada di sekitar sini. ya karena kalau kita lihat dari minimap saja ada satu tim yang Tadi kan itu dia FaZe Clan. papasan FaZe Clan. Mereka menjauh dan ada Eagle. Iya, soalnya Chumcher tuh seingat gua itu rumahnya si Eagle. Ya, betul sekali, dan ternyata ada tim-tim lain yang sudah mulai merapat karena memang tadi sedikit kita lihat area circle berada di bawah kembali. Ini dia yang sedang tadi kita pertanyakan di mana dan apa yang sedang menjadi area dari Alter Ego atau apa yang sedang dilakukan maksud saya oleh tim Alter Ego Limax. Ternyata mereka masih melakukan rotasi saja dan belum ada sebuah pertemuan dengan tim lain. Kita harapkan hal ini terus terjadi sampai late game nanti. Semoga saja tidak ada pertemuan-pertemuan yang tidak penting dilakukan oleh Alter Ego. Kalaupun memang ada pertemuan, lebih menguntungkan Alter Ego untuk mendapatkan poin. Ya betul, jadi ya kita harapkan Indonesia bisa menunjukkan yang terbaik untuk di game kali ini kuy. Apalagi 4 tim Indonesia bertanding, semoga 4-4-nya masuk di top 4 jadi kita semua tenang. Yang WWC ini siapapun, gua bodo amat sebenarnya kalau ngelihat 4 tim Indonesia menjadi 4 tim terakhir. Ya, itulah Tapi yang kayaknya udah gak mungkin 4 karena NFT sudah dipulangkan ke betul memang. Dan kalau ngelihat keadaan kayak gini, lagi-lagi dari segi urgensi untuk mendapatkan poin dan urgensi untuk mendapatkan WWCD, Iya, Boom yang Boom. memang paling butuh banget. Ya, Karena Alter Ego dan juga Genesis Dogma mereka agak aman posisinya Betul. berada di peringkat atas. Karena kan kita ngomongin bukan lagi siapa yang nantinya akan mendapatkan juara di PMPLC. Kita lagi Betul. ngomongin untuk menuju ke grand final dulu. ya itu udah target paling dekat Itu supaya dulu ya, tim Indonesia makanya semuanya bisa masuk ke Itulah, final. bukannya kita tidak menginginkan GD dan AE untuk mendapatkan WCD karena mereka harusnya cukup aman. Dan kita ingin yang bawah ini aman juga. Betul, Akhirnya gua- itulah yang membuat kita memiliki keputusan, Boom nih harus chicken nih. Gue sepakat banget akan hal itu sih kuy. Dan yang terlebih lagi yang pengen gue nantikan adalah tambahan slot untuk tim Indonesia di PMGC. Ya, Karena ini semuanya berkesinambungan kan. Hmm. Menyambung menjadi satu dari jahitan-jahitan yang nantinya bakal tersambung. nah itulah yang kita harapkan nanti. Semoga Ini enak banyak juga nih tim-tim konvoy. yang ada di PMGC dari Indonesia. Betul sekali, konvoy sedang Sekarang dilakukan hari apa oleh sih? Infinity. Sekarang hari Oh Jumat. Jumat ya, Jumat betul. Kok udah pada San Mori aja sekarang? Waduh, padahal belum hari Minggu ya. Ah betul sekali. Mungkin karena memang jalanan Miramar kosong jadi. Ya kita kan Enak nggak tahu, siapa tahu minggunya di Thailand itu Jumat. Oh betul. Apa coba? Bener. Bisa ya? Kemarin yang di Riyadh itu harinya mungkin sama kayak kita, cuma kayak ada perbedaan hari yang ini hari liburnya mereka kapan. Oh gitu. Ada yang minggunya tuh Senin. Kalau di sana tuh kalau nggak salah malam Sabtu rame. Oh, malam Sabtu rame, justru. terus hari Sabtunya di jalan rame. Hari Minggu yang agak sepi. Sama dong. Apa bedanya? Nggak, kalau di Indonesia kan kayak Minggu Oh, minggunya yang bakal rame. Oh liburan ya gitu kan. benar. Ya. Ya Indonesia kan hari Minggu juga rame kan. Waduh ya, tapi kita doakan ya karena sekarang dari Indonesia sendiri banyak banget cobaan-cobaan yang sedang dialami oleh Indonesia ya. Dimulai dengan kabar-kabar duka yang memang cukup banyak ya, kita doakan semoga Indonesia lekas membaik. Amin. Dan kalau misalkan ada korban jiwa semoga tenang di sisi yang maha kuasa, terus yang ditinggalkan juga mendapatkan kekuatan lah. Respectful Ya, untuk betul. Indonesia sekarang, semoga lekas membaik Indonesiaku. Ya semoga saja kita tidak mendengar lagi kabar-kabar duka karena kita dihujani kabar duka bertubi-tubi akhir-akhir ini Bro Pasta, dan kita menginginkan kabar yang gembira, kabar sukacita, dan kita harapkan kabar sukacita tersebut datang dari tim-tim PUBG Mobile Ya, Indonesia yang ada betul. di PMPLCA ini. Ya, makanya kita harus mendukung Indonesia supaya lebih baik lagi, supaya bisa terbebas dari keterpurukan untuk saat ini. Dan kita lihat tadi ada Geek Fam yang sudah mulai membuka tembakan mereka berpapasan dengan Box Gaming dari Vietnam. Tapi itu ya, Box tuh nggak kayak season-season dulu gitu. Yang langsung Kalau dulu tabrak kan Box Gaming fighting, pokoknya setiap sisi mereka fighting. Kalau Ya. sekarang tuh kayak Box Gaming, gimana ya, fighting nggak ya, tabrak nggak ya, rotasi aja deh gitu. Agak sedikit mikir ya. Agak mikir. Ya itu juga sebenarnya yang sedang dialami oleh Vampire.
Kita ingat bagaimana Vampire menjadi tim yang semuanya ditabrak. Betul. Tapi saat Vampire semuanya ditabrak, mereka nggak maksimal. Mereka saat ini mulai agak ngerem nampaknya untuk nabrak, dan itu yang membuat mereka mendulang banyak uang di Riyadh. Karena takutnya kalau mereka langsung gaspol terus remnya belum malah bahaya kuy. Nah, Makanya itu. mereka kayaknya agak servis untuk remnya sendiri. Tapi ini satu hal yang nggak pengen gue lihat sebenarnya kalau ada baku tembak yang terjadi di antara kedua tim ini. Alan membuka tembakan, menembak menuju ke arah satu pemain dari Alter Ego, Renalre tadi yang diincar. Tapi Renalre ternyata kecepatan mobilnya melebihi Mahago, jadi masih bisa selamat. Masih terus ngacir dia dengan satu kendaraan yaitu Coupe RB. Bahkan tempat ini terus dikuasai oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma Gates. Ponbit berada di satu tempat saja melakukan split cukup jauh nampaknya pemain-pemain dari tim Alter Ego Limax. Kita harapkan semoga mereka bisa sampai ke late game, jangan sampai apa yang mereka alami di match kedua di Miramar yang pertama tadi terulang kembali. Di Miramar yang kedua SLD sedang bergerak. SLD ini adalah tim yang sempat mendapatkan WWCD di Miramar yang kedua hari kemarin. Mereka bisa mengulangi hal tersebut, tapi itu bukanlah yang kita harapkan. BN, tim yang sudah membuat NFT pulang menuju lobby, sedang bergerak semuanya saat ini dengan kendaraannya masing-masing. Dan dengan NFT pulang berarti area kiri kan jadi kosong untuk BN dan mereka rotasi jadi nyaman. Iya betul. Itu ibarat kayak lingkar luarnya NFT sekarang diamanin Ya. sama BN gitu loh. Mereka Orang jadi- biasanya kayak jual beli serangan, ini jual beli jalan tol. Nah itu dia, mereka jadi memiliki satu jalan tol yang sangat nyaman sekali. Areanya jadi luas banget untuk mereka explore. Bahkan saat ini terus melakukan sebuah pergerakan-pergerakan tanpa adanya pertemuan dengan tim-tim lain. Walaupun memang kalau kita lihat Miramar yang kedua saat ini hampir mirip dengan Miramar yang pertama tadi. Circle masih terus berada di area selatan sehingga tim-tim utara masih memiliki PR untuk terus bergerak. Ngumpul semua di selatan. Dan kita lihat Lycan ternyata tertangkap oleh Yudo Alliance. Ya, tertangkap basah kali ini. Walaupun di Miramar kering, tapi tertangkap basah oleh Yudo Alliance. Belum dipulangkan karena lobby, masih menjadi tanda tanya besar apakah ini bakal diselamatkan oleh pemain-pemain Face Clan yang lainnya. Tapi ternyata selamat kuy. Masih ada jarak yang membentang cukup jauh antara Yudo dan juga Face Clan. Dan belum ada meta knock satu rush yang dilakuin sama Yudo. Ya itu adalah meta yang memang sudah terjadi cukup lama dan nampaknya tidak akan terulang lagi karena saat ini kita tahu bersama bagaimana defensif dengan 3 pemain ini rasa 4 pemain untuk Iya. tim-tim profesional. Jadi Betul. satu knockdown itu nggak kerasa untuk mereka. Malah bisa dibilang ya kehilangan 2 tuh kayak tinggal 2 pemain, belum bisa dibilang enteng. Ya. Kita sering banget ngelihat momen baik di saya ataupun di PMGC, tinggal 2 pemain, 2-nya dikeculik di awal tapi masih bisa survive bahkan mendapatkan BBJD. Ya itulah kehebatan tim-tim saat ini yang berada di skena kompetisi PUBG Mobile. Itu juga bukti bahwa skena kompetisi PUBG Mobile sudah sangat berkembang sehingga mereka tahu bagaimana tektokan untuk 2 player, area mana yang harus dijaga, yang membuat akhirnya defensif bisa dibangun dengan kuat dengan 2 pemain tapi tidak dengan 1 pemain karena defensif 1 pemain apa mau dikata kalah jumlah kalau kita tinggal 1 orang juga pasti akan susah. Lu perhatikan boom split Oh. mereka jauh banget. Dan Ini selalu Rezi ya. Iya betul. Rezi yang selalu memisahkan diri dari 3 pemain boom yang lainnya. Ini luas banget sih kontrol areanya boom. Yang jadi PR sebenarnya kalau knock 1 ngeri grup buat nyelamatinnya bakal susah. Ya dan jangan sampai yang ke knockdown adalah Rezi. Itu berbahaya. Itu kayaknya knock rela sih, bukan knock selamatin. Ya karena sulit sekali pastinya untuk bisa menyelamatkan seorang Rezi dengan jarak segitu jauhnya. Kita berpindah menuju ke arah yang berbeda saat ini. Sam9 Gang Adips menggunakan 1 motorcycle, menggunakan motor saja dia akan coba melakukan sebuah pergerakan seperti pergerakan yang juga dibangun oleh duo Thailand. Ada Back in Time 3. dan juga ada ternyata 3 di atas ada Infinity tapi nyelip 1 tim Indonesia Alter Ego di tengah-tengah. Ya ini bahaya banget cuy. 3 tim Thailand menghadapi 1 tim Indonesia. Sudah mulai dilihat dan Nuzi membuka tembakan, memberikan sebuah topping fire dengan menggunakan Mini 14 dan hampir saja mendapatkan 1 pemain dari Alter Ego yang terjebak di bagian gudang hijau. Ya entah kenapa kalau Infinity yang nembak saya agak ngeri-ngeri sedap betul. karena memang mereka punya daya magis untuk bisa langsung dapatkan Tembak, knockdown. bos! Menunjukkan lawan-lawannya kita melihat kali ini Tuan Tuke mencoba melakukan peruntungan, mencoba mencari peruntungan maksud saya melakukan tembakan demi tembakan menuju ke area depan. Namshin pun sama, Namshin dapat 1 knockdown. Tapi apa yang terjadi di sana? Genesis Dogma meledak 1 pemainnya. Ada knockdown kembali yang coba diincar oleh Namshin. Kita melihat Hexas bertemu dengan pemain-pemain Genesis Dogma. Daybot terculik oleh Hexas. Ya sayang banget ternyata 2 tim Indonesia berpapasan di mana boom menjatuhkan 2 pemain dari Genesis Dogma. Tapi kita juga ngelihat kejadian yang sangat fantastis banget di mana tembakan tadi dari Eagle Esports berhasil memporak-porandakan pergerakan dari tim FaZe Clan yang lewat di depan Eagle Esports persis, dan Yudo menghadapi 1 lawan yang ada di depan mereka juga. Mereka bakal menghadapi tim Thailand. Back in Time tidak berhasil lolos, ternyata Noise berhasil dilumpuhkan oleh seorang Repo Boy. Masih bahkan Repo Boy mencoba untuk bisa mendapatkan knockdown demi knockdown lagi. Datang saat ini
ini kelihatan Olio mudah saja dengan sebuah Uzi. Paman Nicil mendapatkan satu player. Olio menjadi kotak di sana, tapi Nicil juga dibuat tak berdaya. Nicil tumbang karena adik melakukan sebuah tembakan balasan dari arah yang cukup jauh. DBD datang di waktu yang tidak tepat untuk Genesis Dogma. Ya, tinggal Alan yang tersisa apakah bisa memberikan placement yang lebih baik lagi untuk GD saat ini. Karena GD udah tertekan banget, mereka udah kehilangan 2. Dan sekarang mereka hanya mengisahkan Alan saja. DBD sudah mulai mendekat, Potato kehilangan arah. Ternyata berhasil diamankan oleh seorang Noise. Tapi tiba-tiba, tadi kalau nggak salah Noise-nya knock, berarti udah diselamatkan dan berhasil menjatuhkan satu pemain tadi. Ya, dan juga tadi kita melihat ada Realmio yang bisa kalian langsung screenshot. Ada kucing dari Realme yaitu Meo tadi. Yap. Kalian mundurin sedikit, langsung kalian screenshot, kalian upload di sosial media. Ini kadang koceng munculnya di waktu yang tidak tepat. Betul. Ya. Kadang-kadang nih kucing juga bandel gitu. Kita lagi ngeliat fight yang seru, tiba-tiba dia nongol dan tiba-tiba boom nongol di depannya. Back in time Ice hampir mendapatkan satu pemain dari Bumi Sport. Namun Boom masih bisa sedikit menenangkan diri mereka dan itu crowded parah gue. Sensus penduduk yang padat terjadi di bagian selatan. Infinity setelah 2 kali mereka tusun, saat ini mereka ketiban circle dan mereka punya defensif paling kuat yaitu compound gudang yang ada di area atas tulisan Minas. Alter Ego juga punya defensif, tapi Alter Ego harus menahan banyak tim yang datang dari kanan bawah. Berbeda dengan Infinity yang cukup nyaman, cukup sepi tempat yang mereka tempati. Saat ini kita fokus terlebih dahulu melakukan sebuah posko ternyata Hexas tumbang. Semoga saja ada backup Yami menuju ke area depan, menuju ke arah pemain-pemain. DBD 1 knockdown, 2 knockdown akan dilewatkan dan 3 coba. Kali ini berhasilkah? Ternyata tidak berhasil. Sangat disayangkan. Jimmy menjadi pahlawan untuk DBD dan menjadi pemeran antagonis untuk tim Indonesia. Ya sayang banget tadi hampir aja mendapatkan pemain terakhir, tapi momentum tersebut tidak datang ke tangan Yami, melainkan datang karena pemain dari DBD. Backup sedikit terlambat karena Rezi terlalu fokus karena tim lain lagi bakal menembak menuju ke arah GD. Lolos begitu saja, namun ternyata Alan tertangkap. Dan tinggal menyisakan seorang Nicil. Rezi berhasil memulangkan Nicil beserta seluruh pemain dari GD menuju ke arah lobby. Mau di-hype kok agak sakit hati tapi ya. Ya inilah yang terlihat bagaimana tim-tim Indonesia saling bertemu tadi. Genesis Dogma memang mereka bonyok sekali. Menjadi bulan-bulanan warga. Semua nembak menuju ke arah Genesis Dogma karena mereka berada di area tengah. Terlihat dari berbagai angle. Dan defensif yang mereka bangun juga tidak terlalu rapat kalau kita lihat tadi. Sehingga langsung dipulangkan begitu saja di tangan pemain Boom. Boom masih punya PR bernama DBD dekat dengan defensif mereka. Rezi mengcook sebuah granat, dilemparkan percobaan pertama dari Rezi belum berhasil. Splash damage masuk tapi sayang banget nggak bisa ngedapetin knock. Menuju ke arah pemain dari arah tim DBD, sementara Boom 2 pemain mereka yang tersisa akan bergerak beriringan, bergerak pelan di bagian lower ground. DBD berfokus ke arah lain karena mereka melihat pergerakan dari Vampire. Satu cukup low SP tapi masih bisa selamat. Ternyata Eko gagal diamankan oleh seorang Stone. Ya masih diincar, masih dicari saat ini. Bergerak perlahan-lahan, tidak terlalu gegabah. Pertemuan akan melibatkan antara Swap dan juga pemain-pemain DBD. Ada sebuah tracking tapi ternyata Swap yang nembak, dia yang knockdown. Ada Ravenclaw di area belakang. Mas Kumis mencoba untuk melakukan backup, mencoba untuk menyelamatkan rekannya. Tapi Ziggs kali ini bangkit kembali dia. DBD bangkit dengan 3 playernya maju ke area defensif dari Vampire. Ya mendekat sedikit demi sedikit. Ada Stone yang bakal menghadapi 2 pemain dari DBD. Dan Stone dapetin 1 cup, bukan dari Stone melainkan dari seorang Ravenclaw yang membackup dari bagian belakang. Dan Stone tumbang di arah depan. 1 pilar penting dari Vampire tumbang 1 persatu. Bahkan Stone sudah dipulangkan ke arah lobby. Last man standing, akankah dia bisa bertahan karena Alter Ego juga mengganggu dari arah yang cukup jauh. Ya kita masih terus mencari informasi dan ternyata betul saja Vampire dipulangkan seluruhnya menuju ke arah lobby di tangan pemain-pemain DBD. Memiliki defensif kuat nampaknya di DBD di match kali ini. Tidak hanya defensifnya tapi ofensif mereka juga
sangat maksimal sekali membongkar pertahanan dari pemain-pemain Vampire tadi. Mereka lolos dari Bumi Sport, mereka lolos bahkan dari Vampire, berhasil didobrak pertahanan dari Vampire tadi. Tinggal 11 tim kali ini yang tersisa, tapi bayaran mahal harus dilakukan oleh DBD. Mereka kehilangan 2 player dan elimination ya, udah 7 loh. Ya, ini yang dialami oleh DBD walaupun memang kehilangan 2 player tapi 7 yang mereka dapatkan adalah poin-poin segar, poin-poin berharga untuk tim DBD karena ingat DBD merupakan tim yang juga berada di lembar yang kedua berpasta. Betul sekali, mereka butuh banyak poin untuk mendapatkan placement terbaik, bonus poin yang bisa mereka gunakan untuk lolos ke babak grand final. Dan ini dia, circle yang berikutnya bakal menuju ke arah bawah. Ternyata Back in Time ada di bagian center dari circle yang kelima dan cukup dekat dengan Boom Esport. Boom harus menjaga supaya DBD tidak nge-backstep posisinya mereka. Ya mungkin ini terdengar saya dengki sekali dengan Infinity, tapi saya bersyukur Infinity tidak dapat circle di match kali ini karena kalau sampai Infinity yang dapat udah pasti mereka yang chicken karena itu defense-nya kuat banget dari tempatnya Infinity. Itu udah susah sekali untuk ditembus. Untungnya Infinity tidak hoki dengan zona yang kelima ini. Mereka harus bergerak sekarang dan face clean sudah dipulangkan ke arah lobby. Shine Like Diamond juga berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Sam9. Ada kolaborasi juga bersama dengan Eagle Esports. Kali ini ada satu persatu yang sudah mulai tumbang. Chua bakal membackup, akan menembak menuju ke arah belakang sebuah tayo dan meletup balon hijau. Sam9 kehilangan satu persatu pemain mereka dengan sangat cepat. Ya, kita melihat untuk saat ini pergerakan akan dibangun oleh berbagai tim menuju ke area depan. Eagle yang baru saja mendapatkan Sam9, kedatangan tamu tadi undang, kedatangan monster bernama Infinity. Nuzi datang menuju ke arah Eagle Esport. Granat dikokang, granat dimasak, matang sekali menuju ke area depan, meledak sesaat lagi, membuat Eagle harus berhati-hati karena mereka akan menghadapi monster bernama Infinity. Target mereka berubah. Shine Like Diamond gak jadi naik begitu menerima tembakan dari arah high ground. Mereka mengincar tempat lain karena tempat yang mereka incar sudah tidak bagus dan tidak aman lagi. Mereka bakal memutar, menahan sedikit di arah belakang dan Mela akan memberikan follow up-nya, memastikan supaya Shine Like Diamond gak bisa lolos dengan mudah. Gatani akan membuka jalan dan ada satu tim di bawah mereka. Ya, masih Alter ada Ego lagi. satu setup yang sedang dibangun oleh pemain-pemain dari Infinity. Betul saja, Alter Ego ternyata yang berada di area bawah dari Infinity bisa dihujani granat. Dan betul, granat itulah yang akan dilemparkan terus-menerus menuju pemain-pemain dari Alter Ego Limax. Satu granat tadi belum berhasil, granat yang kedua juga belum berhasil. Kita doakan semoga granatnya habis, jadi nggak bisa ngelempar lagi. Jangan sampai ada granat lagi tentunya di tangan dari pemain-pemain Infinity. Tapi dari Eagle Esport, mereka sudah mulai mengincar-ngincar pemain-pemain lain lagi. Tapi dari arah Renalre berhasil mendapatkan seorang Gatani. Gatani turu kali ini. Satu tertakedown namun masih belum menjadi poin untuk Alter Ego. Mela sedikit melakukan sebuah pengintipan dan berhasil mendapatkan Fanatic. Satu ditukar satu untuk kondisi Infinity versus Alter Ego. Nuzi Ini bahaya, menjadi men. pemain yang sangat Ini bahaya berbahaya. banget, cuy. Dia mundur, dia muter jauh. Nuzi Oh nggak my God. ketahuan. Nuzi menjadi orang dalam di area tersebut, bahkan bisa saja membackstep pemain-pemain dari Alter Ego Limax. Observer, let's go. Kita ngeliat dan ini dia momentumnya. Nuzi datang yang dua lompat Alter Ego. Dipulangkan ke arah lobby dengan sebuah flank yang begitu fantastis dari Nuzi. Ya, mandi di kolam makan kuaci. Orang dalam adalah kunci. Orang dalam tersebut bernama Nuzi dan dia yang membackstep pemain-pemain Alter Ego Limax. Dia yang harus bertanggung jawab atas pulangnya Alter Ego di match kali Ya ini. betul sekali. Infinity menggila banget ternyata untuk di game kali ini. Mereka sudah mendapatkan 7 elimination. Dan di kali ini bahkan mereka sudah menambah menjadi 9 total elimination yang mereka kumpulkan karena mereka berhasil memincangkan Eagle Esport. 9 elimination, 4 pemain masih tersisa dan mereka mendapatkan area bagian utara dari circle yang kelima. Ya, ada SLD di bawah dari Infinity. Ini posisi SLD bisa dibilang hampir mirip seperti apa yang dialami oleh Alter Ego tadi. Semoga saja Nuzi tidak bisa ngeflank lagi karena kalau sampai bisa ngeflank lagi sangat luar biasa berarti. Betul. Nggak ketahuan 2 kali. Dua kali ngeflank. Sekali ya, iya nggak apa-apa dah. 2 kali masa nggak ketahuan. Makanya kan dari dulu udah gue bilang juga ini tolong segera di fix trik lompat pukulnya. Berbahaya banget gitu. Walaupun semuanya menggunakan cuma menurut gue itu adalah satu hal yang beneran ketahuan harus lagi. segera diamankan. Dan lagi-lagi ada sebuah pergerakan dari seorang Nuzi akan mencari pemain dari tim Eagle Esport tersisa F1 di bagian bawah sana, dicari dengan sangat seksama. 2 orang dari tim Infinity, mereka nggak ingin berpisah. Sebuah tapping fire diulang-ulang terus untuk mendapatkan sebuah hit mark ke arah F1. Ya, terus diincar. Bahkan saat ini Nuzi tidak memalingkan pandangannya menuju ke area depan. Ada pemantauan yang terus dibangun oleh Nuzi, tapi memang ada traktor yang menghalangi
vision dari seorang Nuzi. Kita melihat terlebih dahulu Eko bergerak kali ini berlari, dia membawa sebuah Scar L menuju ke arah satu Shake yang sangat kecil sekali. Shake yang hanya bisa menutup vision dari area depan karena dari belakang seorang Eko terbuka Shake ini. Ya, ini temponya agak sedikit menurun dan boom. Kehilangan satu anggota mereka. Hexas tumbang kali ini, apakah bisa diselamatkan karena Reizi masih menjaga di angle yang cukup bagus, tapi tiba-tiba ada tekanan yang datang menuju ke arah Infinity. Tembakan dari Truongzi hampir mendapatkan satu pemain dari Infinity dan granat bakal dilemparkan. Quan Chi berusaha untuk menghentikan langkah dari Infinity, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knock ke arah pemain dari Infinity. Bergerak dengan sabar dan Reizi tertangkap, untungnya masih bisa selamat. BN hampir saja mendapatkan pemain dari tim Boom dan sebuah tabrakan yang komit dari BR untuk memulangkan Boom ke lobby. Ya, saya kira tadi Boom masih bisa selamat, tapi ternyata follow up cepat sekali dilakukan oleh pemain-pemain BN sehingga mereka mampu memulangkan Boom. Tidak hanya Boom, mereka juga memulangkan NFT di match yang sama. Dua tim Indonesia pulang atas BN. Kita terus melanjutkan apa yang terjadi di Miramar yang kedua. Infinity masih terus menggila mereka, masih terus menginginkan poin-poin segar menuju ke arah tabungan poin mereka. BN pun sama, di sisi lain BN sudah mendapatkan 8 elimination, tapi Infinity sudah 10. Ya, 10 elimination. Ini adalah sebuah prediksi yang sebenarnya tidak ingin terjadi untuk gue lakukan, tapi ternyata terjadi untuk Infinity. Mendominasi banget mereka. Mereka mendobrak semua tim yang ada di sekitar mereka. Dan Eko tersisa seorang diri udah melihat dua pemain dari tim BN akan langsung ada tembakan menuju ke arah depan sana. Backup harusnya bakal datang kali ini, ingin dipulangkan, gak sempat. Keburu terlambat karena backup yang datang dari BN datangnya tepat waktu. Ya, masih terus ada satu area yang nyaman dimainkan oleh pemain-pemain dari Infinity. Mereka berada di area bukit, tapi Infinity punya PR karena tempat yang ditempati pemain-pemain Infinity saat ini belum masuk menuju ke arah circle. Ada 50 meter yang harus tempuh Infinity menuju ke depan. Ya, mereka butuh proses lagi untuk masuk ke arah depan sana, tapi kalau lo perhatiin Kuy, mereka selalu nge-clearing jalur yang mereka inginkan. Itulah. Mereka nge-clear ke arah Alter Ego, mereka nge-clear ke arah Eagle Esports walaupun masih menyisakan F1, dan mereka tadi nge-clear juga ke arah satu tim dan F1 pun tertangkap oleh seorang Gatani. Kali ini udah nggak turu lagi. Gatani bakal tangi ditembak baginya oleh seorang Silence, namun Gatani masih bisa mengamankan posisinya. Bahkan hanya terkena sedikit splash damage dari ledakan mobilnya. Ya, kita melihat bagaimana ternyata Gatani menjadi Gaturu di match kali ini. Tembakan demi tembakan, tapi walaupun Gatani tumbang masih ada 3 lagi Infinity yang tersisa di match ini, sehingga sebuah backup pastinya mudah untuk bisa dilakukan pemain-pemain Infinity menuju ke arah lawan-lawannya. Back in Time juga menjadi salah satu tim yang terus mencoba untuk mendapatkan poin, terus mencoba untuk melakukan tembakan demi tembakan. Capone pun sama dengan mininya. Tembakan dilakukan menuju ke arah defensif dari Infinity. Ya betul, masih dicari-cari hitmark yang bisa didapatkan untuk menjatuhkan pemain dari Infinity. Masih bisa bertahan dan Nuzi lihat lagi-lagi cuy. Lagi dan lagi sebuah flank katulistiwa dibuat oleh Infinity. Mereka bisa saja mendapatkan backstep ke arah pemain dari Back in Time saat ini. Sebuah disiplin yang bakal diterapkan oleh Infinity. Mereka nggak langsung membuka tembakan menuju ke arah pemain dari Back in Time karena informasinya udah masuk dari arah Nuzi tadi. Diberikan semua informasi yang sudah didapatkan ke arah timnya. Awareness-nya bakal meningkat ke arah compound milik Back in Time. Ya, bahkan kita melihat pergerakan akan dibangun terlebih dahulu datang dari BN. Mereka yang bergerak pertama menuju ke arah circle. Saat BN sudah bergerak pastinya tembakan akan menuju ke arah mereka. Kembali ada tracking dilakukan. Ice low HP, terbaca memang pergerakan dari Ice, tapi ternyata Nuzi tumbang di sana. Tembakan dari Back in Time sangat sakit sekali menuju ke arah Nuzi. Yes, langsung dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Infinity hanya menyisakan 2 pemain mereka saja. Back in Time akan masuk di waktu yang tepat walaupun mereka sudah kehilangan satu anggota mereka. Knockdown satu anggota mereka, tapi Ice masih bisa diselamatkan dan BN posisinya mereka masih berempat. Harusnya yang knock bakal ter-revive kembali karena memang posisi dari arah tim BN ini posisi yang paling prima dibandingkan tim lain. Ya, dan kalau kita saksikan untuk saat ini sangat percaya diri sekali pemain-pemain BN. Mereka berisik, mereka menjadi tim yang paling berisik di circle ke-8 karena mereka yang terus melakukan tembakan, mereka yang terus melakukan percobaan demi percobaan, bahkan sampai harus looting lagi pemain-pemain BN. Betul, pelurunya udah mulai terkikis tapi mereka masih aja mendapatkan supplier peluru lagi karena memang banyak banget box-box yang ada di sekitar mereka dan percobaan dari BN masih terus-terusan dilakukan untuk mendapatkan sebuah knock lagi menuju ke arah Mela. Ya, bahkan kalau kita lihat salah satu pemain BN tadi di punggungnya ada MG3, itu adalah senjata yang sangat berbahaya dan juga bisa menjadi pembeda walaupun memang satu knockdown saat ini sedang dialami oleh Max LV. Datang tembakan dari Infinity menuju ke arah BN, tapi Infinity tidak hanya mengincar BN, mereka juga mengincar Back in Time di sisi yang berbeda. Ya, ini satu orang nahan satu tim kayaknya. Logan bakal ditugaskan menahan BN, sementara satu pemain lagi Mela bakal ditugaskan untuk menahan pergerakan dari Back in Time. 2 split
split fokus yang menurut gua susah banget buat dilakuin di momen saat ini. Ya itulah kehebatan dari Infinity. Mereka bisa menahan satu tim dengan hanya mengirimkan satu player Mela saja. Tapi tumbang. Mela tumbang. Defensif dari Infinity sedikit demi sedikit terkikis oleh dua tim yang berbeda. Mereka berada di situasi sandwich karena mereka nantangin dua tim sekaligus. Iya, granat banget dilempar, segera meletup, namun hanya splash damage yang diterima oleh seorang Logan. Masih bisa bertahan, sementara ini Blue Zone sudah mulai bergerak, bahkan granat berikutnya hanya mengenai pohon-pohon yang ada di depan Logan. Satu batang pohon terakhir yang bisa dijadikan sebuah obstacle, akan langsung diamankan. Mela dipulangkan ke arah lobby. Elimination masuk menuju ke arah pemain dari Back in Time, dan ini dia dua tim terakhir, 4 melawan 3. Tapi Back in Time, satu anggotanya tumbang, bakal dipulangkan ke arah lobby. Melihat satu orang di bagian dalam dari smoke, terus sebagai sukses. Satu pemain terakhir tidak akan bisa bertahan, dan winner chicken dinner untuk BN di game yang ketiga hari ini. Ya, BN tidak hanya mendapatkan WWCD, mereka juga berhasil memulangkan